Papa Gunawan tuh lagi nyusun rencana. Dia mau bilang kalau kamu sama Dania itu saudara. Papa Gunawan tuh nggak suka kalau aku nikah sama Rafa. Dan dia mau kamu balik lagi sama Rafa. Aku cinta sama Mas Julian dan aku gak bakal mau dipisahin. Gini loh, Sam. Misalnya kan kita memang beneran punya saudara kandung. Ya, dan itu kan aku akan berusaha untuk biar dia Loli tetap sama Mas Julian. Kalau emang takdir seperti itu dan Mas Julian lebih dan Loli daripada aku, ya aku harus berbuat apa? Hasil tes Loli itu memang benar-benar bikin semuanya guys jadi masalah besar begitu loh. Apalagi di situ Julian juga mikirin terkait hasil tesnya itu. Bagaimana jika memang hasil tes itu dari mimpinya Julian dan ketakutannya Yuda yang menyatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap bahwa Loli itu bukanlah anaknya Julian, melainkan anaknya Romi. Pastinya ini akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Yuda pun juga sangat sedih nantinya bagaimana kalau sudah terbukti semuanya bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli. Apakah di situ Dania tidak takut begitu loh? Karena pastinya ya Julian tidak akan pernah tinggal diam mengetahui akan hal ini. Pastinya di situ ya kan Dania akan dipenjarakan seperti itu atas kasus ini karena selama ini ya kan Dania telah membohongi semua keluarganya. Terus tidak hanya itu saja, melainkan semua keluarganya yang sudah sayang seperti Julian yang sayang kepada Loli, Mama Gina yang sayang kepada Loli, Sisi sayang kepada Loli, semuanya berbalik arah menjadi benci seperti itu. Kenapa? Ya karena itu Dania dibawa penjara atas kesalahan dia sendiri dan pastinya Julian sangat kecewa. Nah, dari situ nih guys, membuat Dania ini kepikiran nih guys, jika suatu saat dia harus dipenjara, maka dia benar-benar berniat kepada Yuda untuk membantu dia untuk membesarkan anaknya Loli. Karena yang paling layak dan pantas untuk membesarkan Loli dan menjadi papanya adalah Yuda itu sendiri. Dan jangan pernah biarkan Mas Romi itu mengambil alih ya hak asuh anaknya nanti. Karena dia tahu betul bahwa Romi bukanlah ayah yang baik seperti itu. Makanya Yuda ini benar-benar diinginkan ya guys oleh Dania untuk membesarkan Loli, merawat Loli jika ia benar-benar terbukti bersalah dan dipenjara seperti itu. Dan memang ketakutan ini akan menjadi ketakutan terbesar seperti itu. Makanya memang menurut Yuda Seharusnya sejak awal Dania itu mengungkapkan kebenarannya seperti itu nih guys. Dan di situ Yuda pasti ya tanpa harus pun ya Dania itu bilang kalau misalkan dia disuruh untuk menjaga Loli, pasti dia akan menjaga kok. Karena Loli itu sangat berarti buat Yuda. Walaupun Loli bukanlah darah daging dia anaknya, namun nyawa pun akan jadi taruhannya untuk demi Loli saja seperti itu nih guys. Jadi Loli itu memang sudah mendapatkan cintanya ya guys dari Yuda seperti itu. Yuda sangat menyayanginya. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan Romi untuk mengambil hak asuh seperti itu karena Romi itu tidak pantas seperti itu loh guys. Dan di situ Dania sangat berterima kasih sekali kepada Yuda karena dia punya pengertian untuk membesarkan Loli. Namun di satu sisi yang lain pastinya ini akan sangat susah buat dia karena anaknya tidak punya ibu seperti itu. Ya ini adalah dampak dari Dania itu sendiri karena telah membohongi semua keluarganya Julian sejak awal. Karena Yuda pun sejak awal juga sudah bilang untuk dia nih guys ngomong ya kepada keluarganya Julian yang sebenarnya seperti itu. Nah sementara itu nih guys ada Sisi itu yang menuju meja makan melihat tidak ada makanan atau masakan apapun dari mamahnya. Ini kira-kira ada apa ya? Nah, kemudian membuat dia harus lari ke kamarnya mamanya. Dan setelah dicek di situ mamanya keadaannya tidur kok kayaknya tidak enak badan seperti itu. Dan dia berusaha tanya kepada Mama Gina, ada apa seperti itu. Dan ternyata setelah dicek badannya panas, demam seperti itu. Kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, kemudian anaknya Sisi ini menginginkan mamanya untuk segera ganti baju, ganti pakaian, segera dibawa ke rumah sakit terdekat supaya kondisinya menjadi lebih baik seperti itu. Namun menurut Mama Gina tidak usah, tiduran saja, minum obat, istirahat yang cukup pasti akan segera sembuh seperti itu. Nah kemudian di situ kan ada inisiatif ya guys ya dari Sisi untuk membawakan makanan. Dan ternyata di dapur memang sudah ada Safira yang menyiapkan bubur demi Mama Gina karena memang dia tahu betul bahwa kondisi Mama Gina saat ini tidak baik-baik saja nih guys. Dan di situ Sisi pun sangat berterima kasih untunglah dia sudah buat makanan. Namun di satu sisi yang lain Sisi juga bilang bahwasannya di situ mamanya kayaknya khawatir deh
Ya, khawatir dengan Loli itu bukanlah anaknya atau cucu dari Mama Gina itu sendiri. Karena biasanya kalau ada masalah apapun, sesakit apapun masih masak seperti itu. Namun kali ini berbeda. Di situ memang Safira keinget ya dengan mimpinya Mas Julian yang menyatakan bahwa di situ ya Julian itu bukan ayah kandung dari Loli, dan pastinya itu menjadi ketakutan terbesar selama ini, dan jika itu menjadi kenyataan pastinya itu akan jadi masalah yang sangat besar sekali, dan mimpi buruk itu menjadi mimpi yang sangat buruk sekali pastinya seperti itu. Namun di satu sisi memang Mas Julian itu berhak untuk melakukan tes DNA ulang untuk mengetahui kebenarannya, walaupun sakit di akhir, namun jelas bahwa Loli itu anaknya siapa, ayahnya siapa. Loli itu seperti itu nih guys. Nah, keadaan Loli ini guys juga tidak baik-baik saja. Nah, di situ ya, dia berusaha diberikan makanan oleh ibunya sendiri, dan ya seperti itu. Mau dikasih minum, ternyata nggak nafsu. Keadaan dia memang tidak baik-baik saja seperti itu. Di situ juga ada Yuda. Yuda ini melihat bahwa keadaan anaknya tidak baik-baik saja, makanya Yuda berinisiatif untuk membawa anaknya ini Loli segera ke rumah sakit terdekat supaya keadaan dia membaik. Namun di satu sisi yang lain dia tidak mau ke situ, ke rumah sakit, karena takut jarum suntik. Nah, mamanya atau Dania ini nih guys, dia tidak menurutinya seperti itu, karena biarlah dia di sini dulu. Nanti kalau memang demamnya parah baru dibawa seperti itu nih guys. Jadi terjadi sedikit perdebatan antara Dania dan juga Yuda membawa anaknya Loli itu ke rumah sakit. Nah, namun di situ Yuda sekali lagi berusaha untuk menegaskan bahwasannya Loli lebih baik dibawa ke rumah sakit dari sekarang demi kebahagiaan dia sendiri seperti itu, guys. Nah, tidak hanya itu nih guys, di situ juga Yuda berusaha untuk tanya mengenai oleh-oleh tersebut. Apakah oleh-oleh khas Medan itu sudah sampai atau belum? Dan menurut Dania belum sampai, mungkin jam 10-an baru sampai seperti itu. Makanya Yuda nanti minta kepada Dania kalau sudah sampai tolong bilang kepada Yuda seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, keadaan Mas Judian yang tidak baik-baik saja membuat istrinya Safira sangat khawatir. Apakah yakin memang betul suaminya ini bisa ke pekerjaan, mengurus pekerjaannya di kantor seperti itu, sementara keadaan dia yang tidak baik-baik saja, masalah dia dengan Loli yang tidak baik-baik saja seperti itu. Namun menurut dia guys, Julian itu sendiri dia baik-baik saja. Malahan justru dia di rumah, dia nggak mikirin kerjaan, dia justru malah fokus kepada Loli, dan itu akan buat dia lebih pusing. Dan dia lagi akan jadi masalah. Nah, di situ juga Safira pusing juga nih, karena dia berusaha untuk menyalahkan diri dia sendiri. Karena apa? Karena dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan video kedekatan Romi dan juga ya Dania, mungkin hal ini tidak akan terjadi nih guys. Nah, sementara itu nih guys, Mama Gina keadaannya yang memang tidak baik-baik saja di situ. Makanya di situ inisiatifnya Sisi adalah menyuapi makanannya. Dan di situ Sisi juga bilang bahwa hari ini dia tidak perlu ke kampus. Nah, mengetahui akan hal itu membuat mamanya justru sedih. Ngapain kok bingung ngurusin mamanya? Mamanya kan nanti minum obat pastinya akan sehat. Jadi tidak usah khawatir, gak usah mengkhawatirkan mamanya seperti itu. Namun Sisi tentu saja tetap khawatir seperti itu loh, karena memang kondisinya tidak baik-baik saja. Namun karena mamanya menyuruh untuk ke kampus, ya udah dia ke kampus saja seperti itu nih guys. Dan di situ mamanya baru senang dikecup pipinya seperti itu. Mungkin dengan itu akan buat dia bahagia seperti itu nih guys. Nah, kemudian karena seusai makanannya sudah selesai semua, makanannya itu dibawa keluar di situ nih guys. Namun di satu sisi yang lain juga Mama Gina tetap mikirin hal itu. Sisi ini yang mau menaruh makanannya ke dapur nih guys, ternyata ada Mas Yuda yang menelpon dia nih guys. Mas Yuda yang menelpon dia, nah dia sampai bingung menaruh makanannya itu di mana, dan setelah dicek dari HP-nya ternyata Mas Yuda dan langsung diangkat. Nah, setelah mengangkatnya nih guys, si Yuda itu tanya kepada Sisi gimana kabarnya, dia kangen gak selama ditinggal Yuda, nyariin gak seperti itu. Nah, kemudian Sisi menjawab bahwasannya dia juga kangen loh dengan Mas Yuda seperti itu. Dania pun juga sangat menjadi hal yang masalah dalam hal ini ya guys ya. Dan Sisi itu memang dia sangat suka banget, sangat cinta banget dengan Mas Yuda seperti itu. Yuda pun
ya memang untuk mengejar Sisi dia akan melakukan apapun seperti itu dan tentunya juga membawa oleh-oleh hanya untuk Sisi seorang seperti itu nih guys. Karena itu demi kebaikan pastinya ya untuk dekat jalan dia dengan Safira makanya melalui Sisi. Namun di situ juga Dania selalu jadi masalah karena dia ternyata tahu loh bahwa ternyata oleh-oleh dari Kasmedan itu bukan buat klien, melainkan buat orang lain. Nah orang lain itu siapa dia nggak tahu. Nantinya dia akan cari tahu. Karena kalaupun itu untuk klien nggak mungkin kok kayaknya ada bercanda-bercandaan seperti itu pastinya kan serius kalau dari klien ya kan nggak mungkin kayak ada kayak santai seperti itu ngobrol bareng seperti itu pastinya ini buat orang lain. Nah ketika mengetahui akan hal itu membuat dia berusaha untuk cari tahu guys. Waduh pasti ini akan sangat bahaya sekali ya buat Sisi pastinya ya, karena memang di situ Dania tidak akan tinggal diam dan berusaha untuk mencari tahu dan dia akan melakukan berbagai cara apapun agar dia mendapatkan apa yang ia inginkan seperti itu nih guys ya, dan termasuk merusak hubungan Yuda dengan Sisi seperti itu dan tidak akan pernah membiarkan makanan khas Medan itu jatuh ke tangan Sisi seperti itu nih guys. Nah, usai Yuda itu berusaha untuk mesra-mesraan dengan Sisi seperti itu nih guys ya. Handphone dia kan ditaruh di meja, di atas meja. Nah, ini kesempatan dia berusaha untuk cari tahu siapa yang nelpon tadi. Dan setelah dia membuka, dia agak heran ternyata nomor itu, oh alah nomornya Sisi tuh seperti itu. Dan setelah mengetahui bahwa itu adalah nomornya Sisi seperti itu, membuat Dania itu yakin bahwa makanan itu bukan buat klien. Ternyata dia berbohong ya sama Dania, bilangnya untuk klien makanan khas Medan, melainkan untuk Sisi seorang. Dan mengetahui akan hal ini tentu saja membuat dia tidak akan tinggal diam. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, ya karena dia tahu betul bahwa selama ini Yuda tidak mengejar Sisi untuk cinta, melainkan untuk mendapatkan Safira. Dia tidak mau itu terjadi. Karena dia tidak mau rasa cintanya Yuda itu terpecah belah hanya untuk Safira seorang, melainkan hanya untuk 100% yaitu anaknya Loli. Padahal memang Loli itu juga bukan anaknya Yuda sendiri. Nah, di situ nih guys, ketika Sisi ini mau ke atas, kemudian di situ ada Julian dan juga Safira. Julian tanya kepada Sisi adiknya gimana keadaan mamanya seperti itu, apakah keadaan mamanya sudah membaik seperti itu. Nah kemudian di situ Sisi menjelaskan bahwa mamanya saat ini sedang tidur, memang keadaannya tidak baik-baik saja guys. Makanya ya guys, di situ Julian juga berusaha untuk ke kamar mamanya seperti itu loh guys, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaannya. Nah sesampai ke kamarnya mamanya Gina seperti itu nih guys, memang Julian dikejutkan ya bahwa keadaan mamanya tidak begitu baik-baik saja. Yang mengigau terus terkait Loli, di mana Loli begitu benar-benar sangat disayang banget. Mama Gina sangat sayang kepada Loli, dan mengetahui akan hal ini membuat Julian sangat sedih, apalagi Safira, karena dia tahu betul bahwa mamanya yang dipisahkan dengan Loli sudah sangat cinta betul dan menganggap Loli itu seperti cucu kandung dia sendiri, dan membuat Safira ini pastinya juga sedih. Kalaupun hal tersebut benar-benar nyata, bahwa tes DNA itu memang membuktikan bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli, membuat keluarganya pasti akan sangat terpecah seperti itu. Dan itu pastinya buat keadaan menjadi tidak membaik seperti itu nih guys. Dan pastinya Safira akan menyalahkan diri dia sendiri. Nah, mengenai tes DNA tersebut, ya hasilnya apapun itu harus yang terbaik buat Julian dan keluarganya di situ nih guys. Dan Safira di situ langsung ngobrol dengan suaminya di situ nih guys ya. Dan di situ memang Julian juga sangat tidak suka banget ya ngebahas tentang Dania. Jika benar Dania itu membohongi dia selama ini bahwa Loli bukanlah anak kandung dia sendiri, maka dia akan ambil tindakan, maka dia akan melakukan sesuatu yang pasti dia akan memenjarakan Dania karena atas kasus yang selama ini membohongi dia. Dan Dania tidak akan enak-enakan saja seperti itu. Kok enak dia membohongi gitu loh guys. Karenanya pastinya Julian juga sedih banget ya. Datang-datang selama ini membawa Loli, tiba-tiba kok bisa seperti itu gitu loh. Meninggalkan tanpa sebab,
datang-datang bawa anak Loli, itu sudah dari awal itu kecurigaan yang sangat besar sekali seperti itu. Nah, di situ Safira sebenarnya juga sedih nih guys ketika melihat Loli itu harus dibenci semua orang. Karena walau bagaimanapun Loli tidak salah. Namun Loli ini juga pastinya akan membuat orang jadi sedih juga, terutama Mama Gina yang sudah menganggapnya cucu. Makanya di situ Safira berusaha untuk tetap menenangkan suaminya. Selama hasil tes DNA-nya itu belum keluar, diharapkan bahwa suaminya itu tidak mikirin hal yang aneh-aneh terkait Loli itu benar-benar anak dia atau tidak. Nggak usah dipikirin terkait mimpinya itu akan jadi kenyataan atau tidak. Mas Julian harus tetap bersabar, harus tetap bersabar seperti itu. Dan di situ Safira benar-benar sangat sedih sekali apa yang harus dia lakukan jika semuanya harus terpecah belai gara-gara hasil tes DNA Loli itu sudah keluar dan ternyata bukan anaknya Mas Julian melainkan anaknya Romi. Lalu bagaimana ini? Ini akan jadi masalah yang sangat besar sekali seperti itu loh guys. Makanya Safira tidak tahu dia harus ngapain. Apakah dia harus bagaimana? Dia nggak tahu. Makanya dia hanya bisa menenangkan hati suaminya, berusaha untuk mengambil hati suaminya agar suaminya tidak kepikiran apapun seperti itu, sudah yang berpikir positif saja. Apapun keputusannya nanti diharapkan Mas Julian bisa mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Namun di satu sisi Safira memang sangat sedih sekali nih guys. Nah, mengenai oleh-oleh Kasmedan itu sudah sampai dan Ray berusaha untuk menyerahkan kepada Dania guys. Dan Dania yang sudah mendapatkan Kasmedan tersebut bilang kepada Ray kalau nanti misalkan Mas Yuda itu tanya di mana keberadaan kas oleh-oleh itu sudah sampai atau tidak, tolong jangan sampaikan ke Mas Yuda, tolong jangan bilang seperti itu. Memang kas oleh-oleh itu tidak akan pernah sampai ke tangannya Sisi nih guys, karena di situ dia tidak akan membiarkan Sisi itu dekat dengan Yuda, karena Yuda itu sudah dianggap seperti ayah kandungnya Loli, dan hanya Loli lah yang berhak mendapatkan cintanya Yuda seperti itu. Ya, apalagi memang Romi itu selaku ayah kandung pun juga tidak peduli. Yang paling pas dan layak untuk menjadi ayah kandung adalah Yuda seperti itu. Karena Yuda benar-benar tulus seperti itu. Makanya dia tidak enak gitu loh kalau misalkan anaknya nanti tidak disayang lagi sama Yuda, terpecah belah kasih sayangnya dengan Safira seperti itu ataupun dengan orang yang lain. Nah, di situ nih guys, usai berberes-beres di situ ya guys, ada Yuda yang berusaha untuk mengambil handphonenya dan di situ berusaha untuk ke kamarnya Loli karena dia mau mencari Dania dan tanya mengenai oleh-olehnya tadi sudah sampai atau belum. Nah, kalau sudah sampai, tolong kabari seperti itu. Dan ternyata menurut Dania itu belum. Dia bohong guys. Dia bohong seperti itu. Nah, di situ ya karena belum datang juga nih guys, membuat Yuda itu bingung loh, itu mau dibuat Sisi. Nah, dia sedih nih guys, makanya dia tetap bilang bahwa itu untuk klien. Nah, mengenai pernyataan dia untuk klien, dia tahu betul bahwa itu bukan untuk klien ya menurut Dania. Bener-bener ngelesnya bohongnya, kok bisa ya Yuda itu bohong mengenai klien seperti itu hanya untuk Sisi, dia bilangnya untuk klien. Makanya Dania tidak terima. Namun kan untuk mendapatkan simpatinya keluarganya Julian, maka dia harus bisa mendekati Sisi, mendekati keluarganya, sayang kepada Sisi seperti itu nih guys. Mama Lestari ini bingung guys, ternyata sekarang sampai saat ini ya guys, Mona itu masih belum keluar kamar seperti itu. Apakah masalah dia dengan Rafael itu belum selesai dari tadi malam seperti itu? Makanya Mama Lestari ini bingung gitu loh. Mona itu kemana seperti itu loh guys. Makanya dia khawatir betul. Kenapa kok tidak ada di meja makan, kok tidak makan seperti itu. Nah, ketika Mama Lestari ini membahas kepada suaminya Pak Gunawan mengenai hal ini, malah Pak Gunawan ini justru malah berpikir itu lebih baik. Lebih baik dia mendekam saja di kamar dan tidak kemana-mana sehingga Mona itu tidak kepikiran untuk membahas hal tersebut dengan membahas hal tersebut dengan Safira mengenai bahwa Safira itu adalah adik kandung Dania. Dan pastinya hubungan di situ antara anaknya Rafael dengan Mona itu nggak usah diteruskan saja seperti itu. Dan dia juga tidak mau tahu guys. Namun Mama Lestari bilang bahwa seharusnya selaku orang tua itu peduli terhadap masalah anak-anaknya seperti itu. Ya, makanya seharusnya di situ Papa Gunawan berpikir ya guys untuk bisa menyatukan Rafael dan Mona.
dan peduli atas kasus masalah mereka. Dan di situ tanpa disadari keduanya, Mona itu mendengarkan percakapan guys yang menyatakan bahwa Pak Gunawan itu seakan-akan tidak suka dengan Mona. Ya, dan di situ Pak Gunawan tidak mau ikut campur urusan mereka. Toh sebenarnya pernikahan Mona dan juga pernikahan Rafael selama ini tidak didasari atas cinta, melainkan didasari atas kepentingan. Dan menurut Mama Lestari, ya namanya menikah itu kan pasti atas dasar kepentingan. Kepentingan untuk punya anak, kepentingan untuk bahagia, kepentingan untuk selalu bersama, seperti itu. Nah, kemudian di situ ada Mona yang mendengarkan semuanya dan dia berusaha ikut ke meja makan nih guys, dan berusaha untuk ikut ngobrol bareng. Kok kayaknya ngobrol bareng tadi itu penting. Nah, karena Mona sudah ada di meja makan, membuat nek hatinya Papa Gunawan yang tidak suka di situ ada meja makan, karena dia harus segera pergi menemui temannya yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, Mona tahu betul bahwa memang Mona menjadi masalah ya di situ, sehingga Pak Gunawan itu pastinya tidak suka dengan Mona. Makanya di situ Mona tahu betul bahwasannya Pak Gunawan tidak suka seperti itu kalau rahasia dia dibongkar oleh Mona itu sendiri. Nah, di situ nih guys, Mona ini juga membahas kepada Mama Lestari mengenai suaminya Rafael yang ingin mengajak ketemuan gitu loh guys, makan siang bareng, lunch bareng seperti itu. Nah, hal ini tuh kayak terasa aneh seperti itu loh guys. Kenapa kok tiba-tiba mengajak makan bareng, makan siang bareng seperti itu? Kira-kira ada apa ya seperti itu nih guys. Mama Lestari berusaha tetap berpikir positif nih guys ya, berusaha untuk meyakinkan Mona untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Namun Mona juga ada yang aneh seperti itu. Kalaupun tidak ada masalah, kok tiba-tiba langsung mengajak istrinya makan siang bareng seperti itu setelah semalaman ada masalah yang sangat besar sekali. Nah, kemudian akhirnya Mama Lestari ini juga berpikir nih guys, apakah benar anaknya itu mau melakukan tindakan yang aneh-aneh seperti itu? Kok tiba-tiba istrinya Mona diajak ya makan siang bareng seperti itu? Ini kira-kira ada apa ya? Karena kan memang sepertinya selama ini juga Mona tidak dianggap istri kan? Safira selaku istri berusaha untuk terus menguatkan hati suaminya. Bahkan dia juga mengantar suaminya sampai ke mobil dan melihat bagaimana kondisi suaminya, apakah dia baik-baik saja. Karena dia yakin betul ya atas kasusnya Loli ini menjadi masalah yang sungguh sangat besar sekali. Maka dari itu dia langsung berusaha untuk menelpon Dokter Ariana, dokter psikolognya, untuk mengetahui bagaimana keadaan suaminya. Nah, di situ dia baru bisa menghubungi Dokter Ariana, karena dari kemarin dia berusaha untuk menghubungi Dokter Ariana dan menyampaikan bahwa ada masalah luar yang menyebabkan Mas Julian itu kambuh ya, kecemasan anxiety-nya kambuh, membuat pikiran terus, nanti takutnya akan jadi masalah besar. Maka dari itu Safira berusaha untuk ketemuan ya dengan Dokter Ariana, dan ternyata Dokter Ariana selama ini sibuk banget dari kemarin karena perpindahan dari rumah sakit yang lama ke baru, harus ngurus dokumen dan lain-lain, makanya baru bisa menghubungi sekarang. Dan pastinya ya Safira bisa menemui Dokter Ariana di tempat kerjanya yang baru nih guys. Dan di situ ada Loli. Loli itu di situ ada Sisi, dimana Sisi itu guys minta kepada Safira untuk menjaga mamanya. Nanti kalau misalkan mamanya sakit betul, panasnya tambah, maka langsung saja dibawa ke rumah sakit seperti itu. Dan di situ nih guys, ya Pak Gunawan itu guys masih mikirin ya, dimana Safira ini kok tidak membalas-balas pesan dia. Kira-kira ada apa? Kenapakah pesan dia dari tadi malam itu tidak ada jawaban apapun? Dia berusaha untuk mengirim pesan terus. Nah, ketika mau ke atas, di situ tanpa disadari bahwa Papa Gunawan itu memberikan pesan yang sangat banyak sekali. Nah, kira-kira ada apa ya? Nah, makanya dia berinisiatif untuk menelpon Papa Gunawan. Nah, makanya dia langsung berusaha untuk mencari kontaknya dan menelpon. Nah, di situ
Pak Gunawan pun juga bilang kepada Safira di situ, waduh kenapa dari kemarin tidak bisa dihubungin seperti itu. Padahal Papa Gunawan itu sangat-sangat ya khawatir. Bahkan ada hal yang sangat penting sekali yang harus diobrolkan untuk ingin ajak ketemuan seperti itu. Nah kenapa Safira ini susah banget? Nah dia juga tanya kepada Safira apakah Safira ini sudah sampai di Jakarta karena mau langsung ngajak ketemuan hari ini secepatnya. Namun menurut Safira dia tidak bisa. Walau bagaimanapun dia juga ada masalah yang sangat besar mengenai Mama Gina yang lagi sakit. Dia nggak mungkin main ninggalin begitu saja. Namun menurut ya Pak Gunawan itu sendiri, dia ingin minta waktunya sebentar saja, seharian aja seperti itu, beberapa jam atau bagaimana, agar dia bisa menyampaikan poin yang sangat penting sekali pastinya ya, mengenai Dani adalah kakak kandungnya. Nah sementara sisi itu guys sengaja ke universitasnya nih guys, ke kampusnya karena memang mau ketemuan dengan Mas Yuda seperti itu, sudah kangen dengan Mas Yuda. Dan pastinya dia ke kampus itu sebenarnya bukan karena ingin kuliah, karena sebenarnya tidak ada jadwal seperti itu loh guys. Namun kedatangannya sebenarnya karena ingin menagih janjinya Mas Yuda, yaitu mengenai oleh-oleh khas Medan seperti itu nih guys. Dan kemudian ketika ditagih ternyata membuat Sisi cukup sedih karena oleh-olehnya itu ketinggalan di bandara seperti itu loh guys. Dan dia meletakkan di suatu tempat, ketinggalan begitu saja. Setelah itu ya lupa, padahal dia sudah menyuruh semua anak buahnya untuk mencari oleh-oleh tersebut, namun tidak ketemu. Ya namanya oleh-oleh pasti kan hilang dalam sekejap. Dan Moon di situ ya guys ya, ada ya suatu hal yang luar biasa dilakukan oleh Yuda agar Sisi itu tidak sedih dan dia masih membawa oleh-oleh yang lain. Begitu loh guys. Dan dibuka ternyata oleh-oleh itu berupa baju couple, kaos couple. Wah ini tuh juga namanya oleh-oleh loh seperti itu. Dan Yuda akhirnya senang, Sisi nggak jadi sedih. Sisi akhirnya bahagia karena itu juga dianggap oleh-oleh. Ya namanya oleh-oleh kan tidak harus makanan, menurut Sisi ini juga oleh-oleh seperti itu. Kan beda, kalau makanan itu kan carry on, jadi bisa beda begitu loh guys. Dan di situ sebenarnya dia juga belum datang, makanannya itu memang disembunyikan oleh Dania sebenarnya guys. Namun sebenarnya dia teringat terkait kaos yang mau diberikan kepada Safira yang belum sampai ke tangan Safira. Makanya dia punya ide untuk memberikan kaos couple tersebut kepada Sisi. Karena memang dulunya dia sangat terobsesi sekali dengan Safira, bahkan dia ingin menyatakan cinta, ingin pacaran dulunya dengan Safira. Makanya melalui kaos tersebut agar Safira itu mau jadi pacarnya. Pastinya oleh-oleh ini akan jadi seneng di zaman dahulu guys. Namun tanpa ia sadari nih guys, dia juga tidak tahu bahwa ada Rafael yang dulu mencintainya. Di situ oleh-olehnya itu kaos ukuran L untuk Yuda dan ukuran S untuk Safira seperti itu nih guys. Angan-angan dia di zaman dahulu sudah sangat besar sekali untuk bisa memiliki Safira. Namun ketika dia melihat handphonenya, ternyata ada Rafael yang menyatakan bahwa Yuda itu ada di mana, karena dia mau memberikan kabar bahwa Safira mau menikahi Rafael. Setelah mendengar kabar itu membuat dia sedih. Nah karena dia kepikiran itu terus, di Sisi itu kaget, bingung kenapa kok dia ngelamun seperti itu. Makanya berusaha untuk mengagetkan. Namun Yuda selalu bisa ngeles bahwa dia bilang dia terpesona. Makanya Sisi harus bisa membedakan antara kaget dan antara di situ dia bengong ataukah dia terpesona seperti itu loh guys. Dan Sisi ini selalu bisa dibuat kelepek-kelepek nih guys ya. Dia terpesona akan kecantikannya Sisi seperti itu nih guys. Namun ya guys ya, di situ ya ketika Sisi ini mau diajak makan dengan Yuda, dia tidak bisa karena mamanya lagi sakit. Jadi nggak mungkin main asal ditinggal saja nih guys. Nah mengenai mamanya yang lagi sakit ini membuat pertanyaan besar dong bagi Yuda. Apakah benar sakit pikiran ataukah sakit biasa pada umumnya seperti itu. Makanya dia mau korek-korek. Nah di situ Sisi bilang karena memang Mama Gina itu kepikiran terkait Loli. Karena memang kebenaran akan segera terungkap. Lola itu benar anaknya Romi atau anaknya Julian. Apalagi setelah mengetahui bahwa Romi itu memang dekat dengan Dania selama ini. Karena dia punya bukti yang menyatakan bahwa Dania itu dekat dengan Romi seperti itu. Nah kekhawatiran Yuda selama ini akan terungkap ya.
kebenaran pasti akan terungkap, dan pastinya kalau Romi nanti akan jadi ayah kandung dan semua orang tahu bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli, pastinya dia tidak akan bisa ketemu lagi Loli karena Romi pasti tidak akan mengizinkan dia. Karena sandiwaranya selama ini Dania akan ketahuan. Ya, seperti itu nih guys. Jadi di situ ya makanya ada cekcok yang sangat besar sekali antara Romi dengan keponakannya Julian yang marah besar mengusir omnya sendiri dari rumah seperti itu. Makanya nih guys, di situ Yuda sangat kepikiran apa yang harus dia lakukan kalau nantinya Romi itu mengambil alih. Nah, sementara itu nih guys, ada Mona yang kepikiran dia mau ngapain ya, dia mau ketemuan dengan suaminya Rafael kan jam 10. Nah sekarang kan masih sekitar jam 8-an, dia mau ngapain ya seperti itu, apalagi dia kan juga belum bisa menyampaikan pesan yang sangat penting sekali terkait Safira itu adalah adik kandungnya Dania itu sendiri seperti itu. Apakah dia harus menemui Safira dan mengatakan saja ya ke Safira bahwa Safira adalah adik kandungnya seperti itu guys. Makanya di situ Safira juga sedih sebenarnya guys, dan dia bilang kepada Sisi terkait mamanya yang masih sakit, itu bagaimana kondisi dia. Karena dia mau ketemuan dengan dokter Ariana seperti itu di tempatnya yang baru, kerjanya yang baru. Makanya dia ada janji dengan dokter Ariana. Makanya Sisi diharapkan untuk tidak kemana-mana di situ. Kalau dia tidak kemana-mana, tolong jaga Mama Gina. Seperti itu. Dan kemudian di situ ya kan langsung deh di situ Safira berangkat menuju tempatnya Ariana nih guys, dan dia berusaha untuk memesan taksi online karena dia harus segera ke tempat kerjanya yang baru, rumah sakit yang baru seperti itu. Nah di situ bingung dia, kok ada taksi yang sudah sampai, mobilnya siapa tuh, ternyata itu adalah mobilnya Mona. Nah di situ Safira minta maaf kepada Mona karena hari ini dia tidak bisa ngajarin masak karena ada urusan yang sangat penting sekali. Memang kedatangannya Mona untuk tidak belajar masak, namun ingin ngobrol yang sangat penting sekali kepada Safira. Pada awalnya Safira tidak bisa ngobrol guys, namun karena dibujuk terus, akhirnya membuat dia luluh dan mau ngobrol saja di sana seperti itu. Di situ pada awalnya Mona tanya kepada Safira bagaimana terkait hasil tes DNA-nya, apakah sudah keluar seperti itu, dan ternyata hasil tes belum keluar. Namun tidak hanya itu saja, di situ juga tanya terkait Pak Gunawan itu tadi menelpon nggak, ngajak ketemuan nggak, seperti itu dengan Safira. Loh, kemudian di situ ya guys ya, Safira ini juga heran, loh kok tahu seperti itu. Nah ternyata di situ Mona berusaha untuk mengungkapkan ya guys ya, bahwa dia tahu betul bahwa akan ada rencana yang sangat besar sekali yang akan dilakukan Pak Gunawan kepada Safira mengenai Dania, dimana Dania itu adalah kakak kandungnya seperti itu. Nah menurut Safira itu kayaknya tidak mungkin karena selama ini papa dan mamanya tidak pernah mengatakan bahwa dia punya saudara kandung seperti itu. Jadi sangat heran sekali itu tidak mungkin. Nah di situ Safira juga mengungkapkan bahwa dia itu memang masih mencintai suaminya dan tidak akan pernah meninggalkan suaminya seperti itu. Ya itu memang bagus menurut Mona, karena Mona itu sangat takut sekali kehilangan Rafael, apalagi di situ Pak Gunawan juga tidak suka kan kondisinya dan menginginkan bahwa Safira untuk dekat-dekat dengan anaknya Rafael, bukan Mona seperti itu. Makanya Mona ini bilang kepada Safira seperti itu bahwa akan ada rencana besar. Nah kemudian di situ juga tanya, kalau misalkan benar nih bahwa Dania itu adalah kakak kandungnya seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Safira? Nah, Safira ini mengungkapkan bahwa dia akan menerimanya. Bahkan dia tidak akan membiarkan di situ saudaranya Dania untuk masuk penjara. Apalagi di situ Loli juga keponakannya. Apakah itu tidak akan sangat bahaya sekali seperti itu? Mona mengungkapkan itu akan jadi bahaya loh kalau Dania tidak masuk penjara. Apalagi di situ kan juga Dania adalah cinta pertamanya, masa lalunya Julian. Bagaimana nanti kalau Julian kembali seperti itu? Nah, itu yang jadi kekhawatiran